Oke, kita masuk tree. Tree atau pohon ya. Ini sesi ke-14, teman-teman. Sesi ke-15 kita masuk algoritma. Kita masuk ya 3 sesi hari ini ya. Oke, kita mulai. Ini tree. Tree ini masih ada hubungan dengan graph ya. Ya, pohon atau tree. Nah, pohon itu adalah graph yang tidak berarah, yang terhubung, tidak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Tadi kan kita udah lihat ada graph yang tidak terhubung kan. Nah, tree itu adalah graph juga, graph yang bentuk-bentuknya tidak terhubung. Jadi ketika kamu jalan gitu kan, dari di sini ada A, ini ada B gitu kan, ada bagian-bagian yang tidak terhubung gitu kan. Contoh nih ya, contoh teman-teman. Nih, si B ini terhubung dengan A 1 kali gitu kan. Habis itu ya sudah, ya kan nggak ada lagi. A ini terhubung dengan B dan dengan ini, ya kan. D itu terhubung dengan C, dengan D, dengan F. Si E itu hanya terhubung dengan D gitu kan. Gitu. Jadi ini adalah pohon teman-teman. Ini juga pohon. Nah ini juga pohon. Ini bukan pohon, kenapa? Karena sudah ada 3 kali keterhubungan. Jadi boleh dia 2 kali ya. 2 kali masih seperti ini kan. Si A ini, konteks A ini dihubungkan sama ini gitu kan. Tapi ketika di sini nih kan sudah tidak nih. Sudah tidak. Hmm. Kalau ini kenapa? Kenapa bukan ya? Karena di sini, nah ini bedanya, ini nggak ada ininya. Kenapa ya ini tidak? Ini 1 kali. Ini 1 kali. Ini kan sama nih ya. Ini dikatakan pohon. Ini A ke B-nya ini. Nah, stop. Yang tidak mengandung sirkuit. Oh, tidak mengandung sirkuit. Nah, ini bukan pohon. Ini bukan pohon. Bedanya ini tidak ada hubungan ya. Kalau ini saya paham nih. Kalau ini saya masih masih belum dong nih ya ini. Coba kita nanti aku cari dia masalahnya di mana nih. Nah, sekarang selain tree ya, ada yang namanya hutan atau forest ya. Hutan atau forest ya, itu adalah kumpulan-kumpulan dari pohon yang saling lepas atau graf yang tidak terhubung, yang tidak mengandung sirkuit. Dan setiap komponen di dalam graf ini terhubung, disebut dengan pohon. Nih, ini terhubung semua titik-titiknya, ini disebut dengan pohon. Ya ingat ya tadi ya, tree itu adalah graf yang tidak terhubung, gitu kan. Nah, kumpulan-kumpulan dari tree disebut dengan forest atau hutan, gitu ya. Jadi di sini setiap komponen adalah graf terhubung. Nah, jadi ada graf terhubung, ada pohonnya, ada tree-nya. Nah, ini hutan. Hutan yang terdiri dari 3 pohon. 1, 2, 3. 1, 2, 3, gitu ya. Sifat-sifat pohon ya, misalkan ya suatu graph ya terdiri dari vertex dan edges ya, adalah graph yang tak berarah, sederhana dan jumlah simpulnya n, maka semua pertanyaan, ini aku udah record belum ya? Oh, udah record. Nah, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Yang pertama adalah G itu adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G itu terhubung dengan lintasan tunggal. Kemudian, si G ini terhubung dan memiliki M-nya adalah sisinya adalah N dikurangi 1. Gitu. G-nya ini tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi, dan G-nya tidak mengandung sirkuit dan penambahan 1 sisi. Pada graf akan membuat hanya 1 sirkuit. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Spanning tree, pohon merentang. Pohon merentang dari graf terhubung adalah up graf ya, yang merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Nah, contoh yang tadinya nih, ya kan ini suatu graf ya. Nah, kita tahu tree itu kan berarti graf yang tidak ada terhubung. Nih, bisa bentuk seperti ini. Nah, bisa juga bentuk semacam ini, ya, dipotong ininya, jadi cuma 3 gini. Bisa bentuk semacam ini, bisa bentuk semacam ini. Nah, itu. Setiap graf
terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K pohon K buah hutan yang merentang disebut hutan merentang atau spanning forest. Aplikasi pohon merentang. Bagaimana mengaplikasinya dari pohon merentang ini? Yang pertama adalah bisa dipakai dalam pengaplikasian jumlah ruas jalan yang seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota dengan setiap kota agar tetap terhubung satu sama lain. Itu ya. Pemerintah nih, pemerintah kalau misalnya dia itu ini ada daerah baru gitu ya. Saya katakanlah di IKN gitu kan. Nah, dia tuh akan memikirkan bagaimana membuat ruas jalan yang menghubungkan semua kota ke kota yang lain itu tetap terhubung gitu ya. Tapi seminimum mungkin ya. Ujung-ujungnya apa? Budget ya. Jadi biar biar menghemat budget juga gitu. Tapi eh, transportasi itu tetap lancar gitu ya. Jadi dia menggunakan teori dari pohon merentang ini. Nah, bisa juga dengan routing pesan ya, routing pesan di aplikasi komputer itu kan juga menggunakan konsep dari tree ini gitu ya. Kita masuk ke pohon merentang minimum ya. Grab terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dikatakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Teman-teman lihat di sini. Ini algoritmanya ya. Langkah satunya seperti ini. Diambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, ya, masukkan ke dalam T. Kemudian pilih sisi dari U dan V yang memiliki bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T. Tapi U dan V ini tidak membentuk sirkuit di T. Kemudian masukin ya U dan V ini ke dalam T. Kemudian ulangi lagi, iterasi lagi langkah itu sebanyak N kurangi 2 kali. Nah, ini adalah algoritmanya nih. Algoritmanya dari eh, konsep dari eh, pohon gitu atau tree ya. Baca sendiri nih, ini tinggal di copy-copy aja ya. Nah, ini contohnya, lanjut aja. Nah, ini contoh. Nah, ini langkah satu ya, sisi satu dan dua gitu. Di satu dan dua nih, di ini kan dikasih bobot 10 gitu kan. Kemudian 2 dan 6 bobotnya 25 nih, 25. Jadi 2 ke 6. Jadi yang tadinya udah ada kan tambahin lagi 2 ke 6 gitu kan. Kemudian 3 ke 6 berarti ke sini. Ah, ini ke sini naik lagi. 4 dan 6 ditambahin lagi 4 dan 6 20. 3 dan 5, 3 dan 5 berarti 3 ini ketambahin 5 seperti ini. Jadi terakhirnya begini. Nah, ini dihasilkan seperti ini. Bobotnya apa? Jumlah-jumlah dari sini. Bu, dari mana jumlah bobot ini biasanya adalah mungkin jaraknya ya, teman-teman. Ya, nih. Ini jaraknya. Atau biaya ya, biaya yang dibutuhkan untuk membangun ruas jalan ini. Gitu ya. Pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu unik meskipun bobotnya tetap sama. Hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama. Ya, contoh nih, ya ini dari semula seperti ini, gitu kan. Nah, kita bikin kemungkinannya untuk jadi pohon gitu kan. Pohon itu kan berarti kan ada yang tidak terhubung. Nah, bisa jadi yang pertama begini teman-teman. Nah, ya kayak kita naik mobil tadi tuh ya, jalan zzzz gitu kan, jalan dari sini ke sini gitu kan. Nah, nah ini ke sini. Nah, berarti ini ada yang nyambung kan? Ini juga yang nyambung gitu. Di sini ya, ini kan dia pecah dua nih. Gitu ya. Ini sama-sama bobotnya sama 36. Jadi kemungkinannya ada 3. Mau pilih yang mana? Yo, pasti nanti ada perhitungannya ya. Pilih yang mana? Algoritma Kruskal. Nah ini untuk menentukan. Nah ini dia menentukan ini yang tadi nih. Nah nih, ini algoritmanya untuk menentukan ini. Nah, nah ini, nah ini, tuh. Nah, kemudian ada pohon berakar atau root tree. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberikan arah sehingga jadi graf berarah dinamakan root
tree. Nah, seperti ini. Jadi kan tadi tadi pohon ya. Tadi dia begini semula nih, tambahan lagi nih dia nambah cabang-cabang ke bawah. Nah, ini dijadikan halo, dijadikan akar gitu kan. Nah, pohon berakar. Ini juga pohon berakar. Di sini pohon dan dua pohon berakar dihasilkan dari pemilihan dua simpul berbeda sebagai akar tuh. Kemudian juga ada anak atau child dan juga parent. Nah, teman-teman lihat di sini ya. B, C, dan D adalah anak-anak dari simpul A. Nah, B, C, dan D ini adalah anak-anaknya dari simpul A, ya kan? Dan A itu disebut dengan orang tua, nah, atau parent. Lintasan, pet, ya. Lintasan dari A ke J. Gimana caranya nih dari A ke J? Ya, A ke J. Berarti A, B, E, dan J. Kan gitu kan. Panjang lintasnya ada berapa? Satu, dua, tiga. Ada tiga. Kemudian juga ada sibling atau saudara kandung ya. Ini ada F, ya kan? F sama E, ini saudara kandung gitu kan. Ini kan orang tuanya, ini saudara kandung. Gitu kan. B sama C juga saudara kandung karena ini orang tuanya. Mudah kan ya? Udah persis banget dengan susunan susunan graf keturunan gitu kan. Ini juga bisa dipakai. Kemudian ada upa pohon atau subtree. Nah, ini jadi tree dalam tree gitu kan. Nah, ini ada tree, tree di dalamnya juga ada subnya, subtree-nya. Gitu. Degree adalah derajat sebuah simpul, di mana jumlah upah pohon ya pada simpul tersebut. Derajat A itu tiga, lihat tiga, tiga derajat A itu tiga kan ada tiga, terhubungannya ada tiga gitu teman-teman, ya kan? B itu degree-nya ada dua tuh, ya kan? D degree-nya ada satu, kalau C nggak ada, dia hanya, nah lihat dia tuh jangan diharap ke atas ya, degree itu ke bawah, ya. Posisinya kan ya di sini, dia harus ke bawah ya, dia nggak punya anak dia, jadi dia nol. Daun atau leaf, simpul yang berderajat nol, tidak punya anak disebut dengan daun. Simpul H, I, J, F, C, dan L itu adalah dan M adalah daun. Ini daun, 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 gitu kan. Ada lagi internal nodes. Internal nodes itu simpul yang punya anak, namanya simpul dalam. Contohnya B, ini dia punya anak kan? Ini B, ya kan? D, ya kan? E, dia punya anak nih, ya kan? Ini G, ini K punya anak. Begitu ya. Kemudian ada level, ya, level atau tingkat atau disebut dengan aras, ya. Paling atas disebut dengan level. Paling atas tuh orang tua, berarti nenek moyangnya awalnya ya, itu nolnya. Asal dimulai, itu dinilai bukan satu tapi nol, gitu kan. Nah, ketika dia punya anak, berarti dia mulai satu, gitu teman-teman. Nah, ini berarti dia ada empat, empat tingkatan, ya, empat keturunan, ya, gitu. Itu empat keturunan teman-teman ya. Karena namanya keturunan kan mulai dari sudah punya anak ya. Gitu. Kemudian teman-teman bisa dilihat deep-nya atau height-nya itu 4. Kalau ini deep-nya 4 ya, bukan 5 tapi 4. Karena posisinya ini kan dia parents gitu kan. Ini dianggap nol. Nah, kemudian order tree. Order tree di sini pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting disebut adalah order tree gitu. Nah, nih. A dan B adalah dua pohon yang terurut yang berbeda. Hmm. Nih, si dua ini dia punya keturunan di sini, itu kan. Si empat dia punya keturunan sini, itu kan. Si tiga nggak punya keturunan, gitu kan. Nah, ketika dipisah, dipindahkan seperti ini, teman-teman. Nah, ini, ini dijauhin, ini ya, si tiganya dijauhin. Jadi dia dideketin sama yang punya keturunan gitu. Nah, ini dianggap dua pohon yang berbeda juga ya teman-teman. Walaupun sebenarnya turunannya sama, tapi posisi tiga ini dijauhin di sini. Ini dianggap dua pohon terurut yang berbeda. Pohon biner, nggak usah dijelasin lah. Pohon biner penuh, biner seimbang. Ini nggak usah sejauh ini ya teman-teman, karena ini kan. Nah ini
Kode-kodenya ada kode Huffman. Mm-mm. Rangkaian bit masuk ke sini ya, teman-teman. Ini ini saya skip aja. Ini saya skip aja teman-teman ya. Ini banyak sekali. Tenang saja, ini nggak akan nggak akan jadi materi UAS ya. Ini saya sudah selesai. Oke.